Baik, sekarang kita akan membacakan fatwa Tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah kurban. Yang pertama tentang arisan kurban. Pertanyaan, di instansi saya, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Cirebon, telah dibentuk tim kerohanian dengan maksud agar dapat mengembangkan atau membuat kegiatan-kegiatan yang islami. Tim yang saya pimpin ini merencanakan akan mengadakan arisan kurban. Caranya adalah setiap pegawai, semua pegawai negeri akan dipotong Rp1.000 setiap bulannya. Nanti pada hari raya kurban, uang yang terkumpul dari mereka akan dibelikan kambing. Jika uang yang terkumpul itu hanya cukup untuk membeli 3 ekor kambing, maka yang menunaikan kurban itu hanya 3 orang, masing-masing seekor kambing. Untuk menetapkan siapa yang 3 orang itu, maka diadakan musyawarah. Musyawarah menetapkan bahwa kurban itu adalah atas nama 3 orang yang ditetapkan oleh musyawarah tersebut, bukan atas nama bersama. Mohon penjelasan mengenai boleh atau tidaknya kurban tersebut itu. Insinyur Agus R. Taufik RT 3 RW 5 Jatiseng Ciledug Cirebon Jawa Barat. Baik, kita jawab. Kami mengucapkan selamat dan menyambut gembira serta bersyukur bahwa di lingkungan instansi saudara telah dibentuk tim kerohanian untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengembangkan atau membuat kegiatan-kegiatan yang islami sebagaimana saudara utarakan dalam surat saudara. Rencana saudara akan mengadakan kegiatan infak Rp1.000. Ini pada masanya ya. Setiap pegawai pada setiap bulan adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian bentuk arisan yang akan saudara rencanakan ditinjau dari segi hukum Islam adalah merupakan kegiatan menabung dan akad atau perjanjian pinjam-meminjam yang saling merelakan antara dun dan termasuk dalam rumusan muamalah atau hubungan sesama manusia. Oleh karena itu boleh saja dan tak dilarang. Hasil arisan yang digunakan untuk kurban oleh mereka ditetapkan berdasarkan musyawarah yang sebagaimana merupakan pinjaman dan tabungan kawan atau anggota arisan. Pada dasarnya tidak ada larangan untuk kemudian olehnya dibelikan kambing dan dipergunakan kurban. Dan kurban tersebut adalah sah juga. Sebab meskipun uang tersebut merupakan pinjaman, tetapi telah mutlak menjadi miliknya yang sah dan dapat dipergunakan menurut kemauannya sendiri. Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa ditinjau dari asas taklif, pembebanan tugas kewajiban agama atau ibadah, seseorang yang belum mampu menunaikan ibadah harta, termasuk ibadah kurban, maka dia tidak harus pinjam untuk mengejar kemampuan guna melaksanakan ibadah tersebut. Allah telah menggariskan sebagaimana termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum atau tugas kewajiban agama di luar batas kemampuan manusia. Demikian pula Allah tidak akan memberi sanksi kepada orang yang tidak menunaikan tugas kewajiban agama karena tidak mempunyai kemampuan. Perlu kami jelaskan bahwa menyembelih kurban adalah suatu bentuk ibadah telah lama dilaksanakan oleh manusia. Bahkan semenjak zaman Nabi Adam AS,
sebagaimana termuat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat berapa nih? Di sini nggak dicantumkan nomornya. Dari waktu ke waktu, menyembelih kurban ini senantiasa dilakukan dan disyariatkan oleh para nabi dan rasul sampai akhirnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu solat, ya, karena Allah, dan sembelihlah kurban. Menyembelih kurban adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah. Dan binatang kurban itu nanti yang akan datang menjemput ke surga bagi sahibul kurban. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amalan anak Adam di luar hari nahar, hari menyembelih kurban, yang lebih disukai Allah selain dari menyembelih kurban. Kurban itu, ya, selain dari menyembelih kurban. Kurban itu dari kiamat akan datang sebagai keadaannya di hari menyembelihnya, lengkap dengan tanduknya, kuku-kukunya, serta bulu-bulunya. Darah kurban itu sebelum jatuh di atas bumi, lebih dahulu jatuh ke tempat yang telah Allah sediakan. Karena itu, bersenanglah dirimu dengan berkurban. Sedang orang yang telah mampu berkurban, tetapi tidak mau menunaikan, maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan li'an yudahhiya falam yudahhih fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai keluasan mampu berkurban tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami solat. Jelas dan nyata dari hadis ini bahwa berkurban itu suatu amal yang sangat disukai dan dianjurkan Allah, ya, pada hari nahar. Tentang adanya perintah untuk berkurban itu tidak ada perselisihan paham para ulama. Sebagaimana firman Allah surah Al-Kautsar ayat 2 yang telah kita bacakan tadi. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Apakah surah itu bermakna wajib atau bermakna sunnah. Sebagai kesimpulan atas pertanyaan saudara, dapatlah kami kemukakan bahwa arisan kurban seperti yang saudara rencanakan sebagaimana yang disampaikan tidak dilarang dan hukumnya sah. Demikianlah tentang arisan kurban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.